Bab 317. Mencari tahu seseorang. Semua orang tercengang, apa yang dilakukan warrior yang? Tidakkah dia takut menjadi musuh publik dari semua manusia pendekar hitam? Tidak ada waktu untuk memikirkan pertanyaan ini, karena di bawah pedang warrior yang, lebih dari 30 kepala bergerak dalam waktu kurang dari beberapa napas, pendekar hitam ini semuanya terkena langsung. Setelah warrior yang membunuh lebih dari 30 orang, praktisi pendekar hitam di lapangan tersadar setelah sadar, semua orang bergerak seperti orang gila. Melarikan diri. Mereka tidak memilih untuk bertarung, karena saat ini warrior yang seperti dewa pembunuh yang tak terkalahkan, dan setiap kali pedang panjangnya diayunkan, itu akan merenggut nyawa. Di sampingnya ada anak-anak muda dari klan iblis. Bagaimana berani para pendekar hitam ini bertarung? Melihat warrior yang sedang menggila membunuh para pendekar hitam di lapangan, klan iblis di samping tiba-tiba menunjukkan warna kecemburuan mereka, dan keganasan dan ketangguhan warrior yang. Kekuatannya membuat mereka sedikit takut. Di samping, Clara Xiao menatap warrior yang dalam-dalam, dia mengerti sedikit tentang karakter warrior yang. Ini adalah pria yang tidak akan berkompromi, dan akan membunuh dengan tegas. Warrior yang tidak bisa membunuh semua pendekar hitam ini. Beberapa pendekar hitam mengandalkan kemampuan fisik tingkat tinggi mereka untuk melarikan diri dari kekacauan. Warrior yang, kamu mati, kamu mati. Kamu akan menjadi musuh publik seluruh umat manusia, kamu akan mati. Sekteku akan membalaskan dendamku. Kamu tunggu, aku ingin hidupmu tidak lebih baik daripada mati. Warrior yang, balas dendam hari ini akan dibalas 100 kali di masa depan. Melihat pendekar hitam manusia yang melarikan diri itu, warrior yang meremehkan untuk tersenyum, sekelompok massa akan mengejar dan membunuh mereka satu persatu jika mereka tidak menemukan angin dingin Jiuyu. Memegang pedang panjang dan melambaikannya dengan lembut, warrior yang menoleh dan menatap orang-orang klan iblis. Matanya berkilat dingin. Pada saat ini, seorang pemuda klan iblis keluar. Pemuda klan iblis menggerakkan jari-jarinya, lalu meletakkan sebuah cincin penyimpanan di tangannya. Sekitar 50 massa lampu hijau tiba-tiba meledak dari langit. Setelah semua ini, pemuda dari klan iblis dan pendekar hitam dari klan iblis di belakangnya segera menatap warrior yang. Pada saat ini, di mata pendekar hitam dari klan iblis, tidak ada rasa takut, tapi hanya tekad. Barang telah diserahkan. Jika warrior yang ingin bertarung, mereka akan bertarung sampai akhir. Melirik lampu hijau, warrior yang ragu-ragu, lalu memandang orang-orang dari klan iblis dan berkata, pergi. Mendengar kata tersebut, puluhan anak muda dari klan iblis merasa lega. Meskipun jumlahnya banyak, mereka masih belum memiliki peluang untuk menang dalam menghadapi warrior yang. Bagaimanapun, warrior yang telah mencapai puncaknya. Jiwa pedang tingkat 5, dan yang terpenting warrior yang juga punya monster hitam, kalah, dia masih bisa lari. Melihat orang-orang klan iblis pergi, warrior yang diam-diam berkata kasihan, tentu saja dia ingin membunuh orang-orang klan iblis ini. Bagaimanapun, orang-orang ini pasti memiliki banyak hal baik. Tetapi setelah melihat mata para pemuda klan iblis ini, dia tahu bahwa jika dia ingin mempertahankan orang-orang ini, dia warrior yang harus membayar harga tertentu. Harganya adalah bisa kehilangan beberapa level pemenang monster hitam. Bagaimanapun, warrior yang bukanlah dewa, dan tidak mungkin untuk memilih klan iblis pendekar hitam ini dengan hati yang mati. Pemuda klan iblis ini tidak lebih baik dari mereka pendekar hitam. Saat nyawa mereka terancam, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan lari menyelamatkan diri.
Mereka tidak peduli dengan nyawa orang lain. Tapi pemuda klan iblis ini tidak akan melakukannya. Mata mereka memberitahu warrior yang bahwa jika dia melakukannya, mereka akan hidup dan mati bersama. Tetapi para pemuda klan iblis ini tidak akan melakukannya. Mata mereka memberitahu warrior yang bahwa jika dia melakukannya, mereka akan hidup dan mati bersama. Karena itu, warrior yang harus memilih untuk melepaskan mereka. Kamu akan membuat banyak musuh sepertimu. Pada saat ini, Clara Xiao yang diam di samping tiba-tiba berkata. Warrior yang tersenyum, melambaikan tangannya, dan menyimpan cincin penyimpanan pendekar hitam yang telah dia bunuh sebelumnya, dan berkata, generasi pendekar hitam di wilayah selatan, mengapa tidak menambahkan beberapa wilayah lagi? Clara Xiao merenung, lalu melihat ke arah warrior yang dan berkata, aku rasa kamu tidak bisa menjadi kaisar pedang lagi, karena kaisar pedang tidak akan menjadi musuh publik. Tidak masalah. Warrior yang tersenyum, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi kaisar pedang. Siapa yang berminat, biarkan dia yang melakukannya. Clara Xiao melirik warrior yang dan terdiam. Warrior yang juga tidak akan mengurus Clara Xiao. Sekarang ia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan itu adalah memeriksa rampasan. Dia belum pernah melihat cincin penyimpanan yang diperoleh dengan membunuh orang dari keluarga Mo dan Tuan berjubah hijau sebelumnya. Dan sekarang dia telah memperoleh cincin penyimpanan pendekar hitam dari pendekar hitam ini. Dikatakan bahwa dia hari ini panen besar. Dirinya melirik cincin penyimpanan dari pendekar hitam yang dibunuh tadi. Saat dirinya melihat isi di dalamnya, warrior yang tiba-tiba menjadi marah. Ternyata di cincin penyimpanan ini ada puluhan ribu batu energi. Di antaranya ada 3 jimat tingkat atas, dan jimat kelas menengah ada ratusan. Hadiah yang diberikan oleh orang-orang ini sebelumnya benar-benar mengusir pengemis. Untungnya, dirinya tidak membantu penggoda ini, atau dia akan benar-benar ditipu mereka. Sambil menggelengkan kepala, mata warrior yang tertuju pada saudara-saudara keluarga Mo dan cincin penyimpanan monster tua berjubah hijau itu. Warrior yang sangat gembira, karena 2 cincin penyimpanan bertambah hingga total lebih dari 30.000 batu energi, di antaranya ada 12 batu energi terbaik. Tidak hanya itu, ada juga metode latihan satu partai, teknik senjata bumi tingkat atas, tarian iblis. Meskipun tarian iblis tidak berguna baginya, itu bisa dijual. Teknik senjata bumi tingkat atas yang pasti bisa dijual dengan harga setinggi langit. Selain teknik tingkat atas ini, ada beberapa keterampilan hitam tingkat rendah lokal, tetapi warrior yang tidak tertarik dengan beberapa keterampilan hitam ini, karena sekarang dia hanya tertarik pada keterampilan pedang. Menyimpan 2 cincin penyimpanan, warrior yang melihat cincin penyimpanan monster jubah hijau tua, ketika warrior yang baru saja mendesak cincin penyimpanan, tiba-tiba kabut merah muda keluar dari cincin penyimpanan, lalu langsung merasuk ke tubuh warrior yang. Perubahan mendadak itu membuat wajah warrior yang dan Clara Xiao berubah. Pada saat wajah warrior yang berubah, di tubuhnya, tiba-tiba seolah-olah menyala secara spontan, dan api jahat dirangkai, terutama di perut bagian bawah, seolah-olah akan segera terbakar. Perasaan ini sepertinya familiar. Pegunungan puluhan ribu, Shila King. Memikirkan hal ini, wajah warrior yang berubah lagi, memarahi dirinya sendiri dengan ceroboh, dan kemudian dengan cepat mengedarkan tubuhnya, bersiap untuk menggunakan energi hitam berwarna emas. Tetapi pada saat ini, ketika dantiannya normal, semua diafragma energi hitam berwarna emas yang tersisa tiba-tiba tersedot ke dalam pusaran pusat energi. Warrior yang tercengang, saraf apa yang dibuat oleh pusaran pusat energi? Merasakan tubuh semakin panas dan panas,
warrior yang sedikit cemas, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa batu energi dan mulai menyerap energi hitamnya. Saat itu warrior yang sangat gembira, tetapi senyum di wajahnya belum terbuka, energi hitam yang baru saja diubah sekali lagi tersedot oleh pusaran pusat energi. Brengsek. Melihat adegan ini, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata kotor itu, pusaran pusat energi tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa, dan kemudian hisapan yang mengerikan sangat dahsyat. Tanah mengalir keluar, dan tiba-tiba, organ dalam warrior yang tiba-tiba terpelintir. Serangan mendadak dari pusaran pusat energi membuat warrior yang lengah dan menjerit, tapi belum selesai, bajunya terbakar. Tapi untungnya, tubuhnya kuat, dan api biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Melihat adegan ini, Clara Xiao di samping mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu racun apa yang ada di warrior yang terlihat pada warrior yang. Sepertinya itu bukan hanya keracunan. Pusaran pusat energi tampaknya hanya ingin mengajari warrior yang, dan berhenti setelah serangan pertama, dan tidak melanjutkan serangan, tetapi energi hitam berwarna emas tersedot bersih olehnya, tidak meninggalkan apapun pada warrior yang. Perlahan-lahan, mata warrior yang memerah, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur, seolah-olah dia akan menjadi binatang buas. Tiba-tiba, warrior yang tiba-tiba menoleh untuk melihat Clara Xiao yang ada di samping, tembakan cahaya rakus dan berapi-api di matanya. Melihat penampilan warrior yang, alis Clara Xiao berkerut lebih dalam, dan tangannya tanpa sadar mengencangkan gagang pisau di tangannya. Pergi. Warrior yang meraung ke Clara Xiao dengan suara serak, lalu membanting telapak tangannya ke tanah, dan melayang ke samping dengan kekuatan. Warrior yang masih belum sepenuhnya kabur saat ini. Dia tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia pasti tidak akan dapat menahan keinginannya, dan akan menyerang Clara Xiao, tetapi dia tahu lebih baik jika dia berani menghadapinya. Dia pasti akan mati jika wanita itu menembak. Tidak ada energi hitam di tubuhnya saat ini, dan dengan kondisinya saat ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan Clara Xiao, yang mengerti maksud pedang tingkat 7. Jadi dia tidak ragu untuk memilih untuk menyuruh pihak lain pergi, dan dengan cepat meninggalkan pihak lain dengan memanfaatkan kesadarannya belum sepenuhnya hilang. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Clara Xiao terkejut. Ketika dia sadar, warrior yang telah menghilang di depannya, melihat ke tempat di mana warrior yang telah menghilang. Clara Xiao tertegun sejenak, lalu menghela nafas dengan suara rendah, dan kemudian dia bergerak dan mengejarnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kota kuno. Di bawah gerbang kota kuno, seorang wanita dengan rok hijau berdiri dengan bangga. Wanita dengan rok hijau itu melihat ke kota kuno yang megah, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah yang disebut kota kuno." Ternyata tidak lebih dari itu, jauh lebih kecil dari rumahku. Seorang pendekar hitam yang hendak memasuki kota mendengar wanita berbaju hijau itu berhenti dan berkata, "Ini jauh lebih kecil darimu. Bicaranya besar sekali. Baru pertama kali datang ke kota kuno, kan? Melihat bahwa kamu sangat cantik, aku ingin memberimu nasihat. Jadilah orang yang rendah hati. Kota kuno ini penuh dengan jenius teratas di antara domain. Jangan memprovokasi. Yang memprovokasi. Kamu tidak tahu bagaimana kamu akan mati." Wanita berbaju hijau itu berbalik, menatap pemuda itu, dan berkata, "Tanyakan tentang seseorang, apakah kamu kenal seseorang bernama Warrior Yang?" Warrior Yang.
Pendekar hitam mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu cari?" "Aku dapat memberitahumu bahwa meskipun dia agak sombong, kekuatannya sangat kuat. Kamu tahu, dia bisa berinteraksi dengan..." Di lapangan, cahaya pedang biru melintas, dan pendekar hitam ini tiba-tiba memiliki lubang berwarna darah di dadanya. Bersambung.